Coba deh lupain dulu gambaran perpustakaan yang gitu-gitu aja, yang penuh rak buku berdebu. Hari ini kita bakal bedah tuntas. Apa sih sebenarnya perpustakaan di abad ke-21 ini? Jawabannya? Mungkin bakal bikin Anda kaget. Oke, jadi begini alurnya. Pertama, kita hancurin dulu deh mitos-mitos lama soal perpus. Terus, kita kupas tuntas 5 tugas utamanya. Abis itu, kita lihat jenis-jenisnya yang ternyata macem-macem banget loh. Dan terakhir, kita intip dapurnya. Apa aja sih yang bikin sebuah perpustakaan itu bisa jalan? Siap? Yuk kita mulai. Jadi, untuk ngerti perpustakaan modern, kita harus balik ke dasarnya dulu nih. Sebenarnya, apa sih arti kata perpustakaan itu sendiri? Coba saya tanya deh, apa yang pertama kali muncul di kepala Anda pas dengar kata perpustakaan? Dan tebakan saya sih, kebanyakan dari kita pasti mikirin ruangan sunyi penuh buku kan? Ya, nggak salah juga kok. Secara sejarah, dari akar katanya di bahasa Latin sampai bahasa Indonesia, pustaka ya artinya buku. Simple. Tapi, itu kan cerita lama. Kenyataannya sekarang, menurut hukum kita nih, definisinya udah jauh lebih luas. Perpustakaan modern itu bukan lagi sekedar gudang buku, tapi sebuah institusi aktif yang ngurusin pendidikan, penelitian, bahkan rekreasi. Beda banget kan? Nah, ini dia intinya. Ada pergeseran besar dari yang tadinya cuma tempat nyimpen buku yang pasif, jadi pusat kegiatan yang super aktif buat masyarakat. Jadi fokusnya bukan lagi punya apa, tapi bisa ngapain. Oke, kalau emang bukan cuma soal buku, terus kerjaan perpustakaan modern itu apa aja dong? Ternyata misinya itu pecah jadi 5 tugas utama nih. Mereka itu penjaga warisan budaya kita, pusat belajar seumur hidup buat siapa aja, sumber daya krusial buat penelitian, tempat untuk rekreasi dan budaya, dan tentu aja penyedia informasi yang bisa kita andalkan. Kelima pilar inilah yang ngebangun perpustakaan modern. Tapi pertanyaannya, apa semua perpustakaan ngerjain 5 hal ini dengan cara yang persis sama? Wah, ya nggak juga. Yuk kita lihat gimana tiap jenis perpustakaan punya fokusnya masing-masing. Jadi meskipun fungsi intinya mirip-mirip, setiap perpustakaan itu punya spesialisasi sendiri buat melayani kebutuhan penggunanya yang beda-beda. Coba deh lihat tabel ini, kelihatan jelas kan bedanya? Ada perpustakaan nasional yang ngelayanin satu negara, sementara perpustakaan sekolah fokusnya ya cuma buat siswa dan guru. Masing-masing punya peran super spesifik di dalam ekosistem pengetahuan. Contohnya nih, perpustakaan nasional. Tugas utamanya ya ngumpulin dan nyimpan semua yang pernah terbit di negara ini. Jadi semacam memori kolektif bangsa kita. Nah, kalau perpustakaan umum, beda lagi. Mereka ini dirancang buat melayani semua kebutuhan masyarakat lokal, dari anak-anak sampai lansia. Makanya mereka jadi ruang publik yang penting banget. Terus ada lagi perpustakaan khusus. Ini lebih spesifik lagi. Mereka ini ibaratnya divisi risetnya sebuah organisasi, entah itu kementerian, perusahaan, atau kantor hukum. Koleksinya pun dibuat khusus banget sesuai kebutuhan. Oke, sekarang kita udah tahu jenis-jenisnya. Terus, apa aja sih bahan baku buat ngebangun dan ngejalanin satu perpustakaan? Ternyata ada 8 elemen penting yang jadi fondasi sebuah perpustakaan. Dan ini bukan cuma soal gedung sama buku loh, ada juga staf, anggaran, layanan, dan sistem yang bikin semuanya nyambung dan berfungsi. Anggap aja ini kayak mesin yang rumit. Anda bisa punya gedung paling keren dan koleksi paling lengkap, tapi tanpa staf yang jago, layanan yang berguna, dan sistem yang efisien, ya nggak bakal jalan. Kuncinya itu sinergi antar semua komponen ini. Nah, kutipan ini pas banget buat ngegambarin idenya. Intinya, nilai sebuah perpustakaan itu bukan dari tumpukan bukunya, tapi dari seberapa aktif dia melayani penggunanya. Gini deh, kalau koleksi itu jantungnya, maka staf atau pustakawan itu otak dan sistem sarafnya. Merekalah yang jadi jembatan antara lautan informasi, baik yang cetak maupun digital, dengan kita, para pengguna yang kadang bingung mau cari apa. Saking pentingnya, di Indonesia bahkan ada aturannya. Setiap sekolah itu wajib mengalokasikan minimal 5% dari anggaran belanjanya buat perpustakaan. Ini nunjukin kalau peran mereka di dunia pendidikan itu nggak main-main. Dan di balik itu semua, ada arsitektur tak lihatnya. Ada sistem standar buat katalog dan klasifikasi yang dipakai di seluruh dunia. Inilah bahasa universal yang bikin kita bisa nemuin informasi dimanapun. Jadi, kalau perpustakaan itu udah bukan lagi sekedar tempat buku,
Lalu, bakal jadi apa dia di masa depan? Evolusinya dari gudang buku jadi pusat komunitas ini benar-benar bikin kita penasaran ya. Babak baru apa lagi yang bakal ditulis untuk perpustakaan? Seiring informasi terus berubah, institusi yang kita bangun untuk menjaganya pun pasti akan ikut berubah.